Beliau mengatakan, saya meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Adanya kebijakan darurat sipil, pembatasan sosial berskala besar, plus pendisiplinan hukum ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi itu pernyataan langsung dari Presiden dalam arahan. Kerusuhan sosial yang sekarang terjadi melalui lockdown. Situasi di Jakarta terkait dengan COVID amat mengkhawatirkan. Karena itu saya benar-benar meminta kepada seluruh masyarakat Jakarta, jangan pandang angka ini sebagai angka statistik. 283 itu bukan angka statistik, itu adalah warga kita yang bulan lalu sehat, yang bulan lalu bisa berkegiatan. Kita juga harus menghitung dampak ekonomi, karena bisa saja pembatasan itu membuat ekonomi daerah itu atau daerah lain menjadi terganggu atau nasional terganggu. Saat ini sebanyak 202 negara, termasuk Indonesia, sedang menghadapi tantangan berat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas. Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar 405,1 triliun rupiah. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri. Sampaikan bahwa lockdown nggak akan. Ya makanya yang kita lakukan adalah pencegahan ini, membuat protokol. Karena kalau itu ekonomi itu bisa kolaps. Dampak pandemi COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? Penonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Harus disertai dengan antisipasi dan kesiapan sebelumnya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Social safety net. Masyarakat cukup logistik. Itu yang paling. Kita juga harus menghitung dampak ekonomi. Karena bisa saja pembatasan itu membuat ekonomi daerah itu atau daerah lain menjadi terganggu atau nasional terganggu. Untuklah rekan-rekan sekalian, konsultasi perlu dilakukan kepada pemerintahan pusat, dalam hal ini gugus tugas yang nanti akan membahasnya lintas kementerian. 49 titik yang ditutup. Wali Kota Tegal memimpin langsung penutupan jalan utama. Jalan ini ditutup dengan memasang pembatas jalan yang terbuat dari beton. Penutupan akses jalan dilakukan mulai hari ini hingga 30 Juli mendatang. Ada 49 titik, ya. Makanya saya menghimbau seluruh masyarakat Kota Tegal dan juga Kabupaten Tegal. Ini saya berharap ini harus menyadari semua bahwa kita sekarang lagi
terkena ujian atau cobaan atau musibah, kita harus menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan juga para warga kita. Tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 30 Juli. Ini sifatnya kondisional. Apabila nanti dipandang atau kita melihat keadaannya nanti membaik, kita bisa saja tidak 4 bulan. Pembatasan akses wilayah banyak dilakukan di sejumlah negara untuk menghentikan penyebaran virus corona. Saya akan mengutip pidato Presiden pengarahan dalam ratas hari ini. Beliau mengatakan, saya meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Physical distancing tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi, sehingga seperti tadi saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil, dan saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko penyuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan jaga jarak yang ketat. Jadi itu pernyataan langsung dari Presiden dalam arahan. Apa menjadi prinsipnya? Yang pertama adalah asas bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema lex. Kemudian yang kedua, Konstitusi Undang-Undang 45, dan kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang terkait dengan penanggulangan kebencanaan, dan kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Adapun penerapan tentang darurat sipil itu hanya menjadi langkah terakhir apabila pembatasan sosial berskala besar plus pendisiplinan hukum ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang kita lihat yang terjadi di India misalnya. Nah, itu sudah menuju ke arah apa yang di dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 59 itu disebut sebagai satu keadaan yang dikhawatirkan tidak dapat lagi diatasi melalui alat-alat perlengkapan secara biasa. Jadi Presiden mengatakan kita berharap pembatasan sosial berskala besar dan pendisiplinan hukum ini sudah cukup kita jalankan hingga pandemi COVID 2019 ini dicabut. Sampai hari ini Presiden Joko Widodo menganggap apa yang dikerjakan oleh pemerintah sudah cukup dengan pembatasan sosial berskala besar dan pendisiplinan hukum yang dijalankan melalui maklumat Kapolri dengan berbasis kepada KUHP. Hingga Selasa 29 Maret 2020 dilaporkan oleh Kapolri misalnya pendisiplinan hukum itu dengan pembubaran kerumunan itu sudah berjumlah 10.424 kegiatan. Sehingga Presiden Joko Widodo berharap hal ini, pendisiplinan hukum ini sudah cukup sehingga tidak perlu kita melompat kepada langkah terakhir yaitu apa yang disebut sebagai darurat sipil tersebut. Jadi kita memang berharap tidak melangkah ke arah sana, tidak berharap bahwa akan terjadi rusuhan sosial yang sekarang terjadi melalui lockdown. Kondisi penyebaran COVID di Jakarta ini masih amat mengkhawatirkan. Tingkat penyebarannya masih cukup tinggi. Kalau kita perhatikan lonjakan angka kasus cukup besar. Karena itu pada seluruh masyarakat untuk serius di dalam melaksanakan pembatasan jaga jarak atau biasa disebut sekarang physical distancing untuk mencegah penularan. Jadi ini harus dikerjakan secara amat serius. Kemudian di Pemprov DKI Jakarta juga secara khusus memberikan instruksi kepada para ketua RT, RW, Dasawisma PKK dan kader PKK untuk melakukan identifikasi atas kelompok masyarakat yang rentan bila tertular COVID-19. Mereka adalah warga lanjut usia di atas 60 tahun, kemudian penyandang juga penyakit-penyakit bawaan, misalnya ada diabetes, ada penyakit jantung, ada penyakit paru, ada penyakit tekanan darah tinggi. Itu diantaranya, ada lagi sebagian
Jadi mereka bertugas untuk mengidentifikasi di lingkungannya, lalu secara khusus melakukan sosialisasi cara-cara mencegah dari penularan. Dan ada sebagian dari lansia yang tinggal sendirian tanpa didampingi oleh keluarganya. Di situ harus ada pendampingan khusus, dan kita sudah sampaikan kepada para ketua RT, RW untuk bisa memberikan dukungan agar mereka bisa tetap bertahan di rumah tanpa harus pergi keluar. Kenapa ini juga saya sampaikan? Karena selain data jumlah kasus yang disampaikan resmi oleh Kementerian Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta juga memantau data dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Ini adalah dinas yang mengurusi pemakaman. Di bulan Maret ini terjadi pemulasaran dan pemakaman dengan menggunakan protap COVID-19. Protapnya itu antaranya bahwa jenazah dibungkus dengan plastik, menggunakan peti, lalu harus dimakamkan kurang dari 4 jam, lalu petugasnya menggunakan APD. Sejak tanggal 6 itu mulai ada kejadian pertama, sampai dengan kemarin tanggal 29 itu ada 283 kasus. Artinya ini adalah mungkin mereka-mereka yang belum sempat dites, karena itu tidak bisa disebut sebagai positif, atau sudah dites tapi belum ada hasilnya kemudian wafat. Ini menggambarkan bahwa situasi di Jakarta terkait dengan COVID amat mengkhawatirkan. Karena itu saya benar-benar meminta kepada seluruh masyarakat Jakarta, jangan pandang angka ini sebagai angka statistik. 283 itu bukan angka statistik, itu adalah warga kita yang bulan lalu sehat, yang bulan lalu bisa berkegiatan. Mereka punya anak, mereka punya istri, punya saudara, dan ini semua harus kita cegah pertambahannya dengan secara serius melakukan pembatasan. Tinggallah di rumah, disiplin untuk menjaga jarak, lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi tetangga, lindungi semua. Jangan sampai Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mengurusi makam ini punya angka yang lebih tinggi lagi. Mari kita ambil tanggung jawab semuanya. Itu juga sebabnya kenapa kami merasa perlu untuk menyampaikan pesan yang amat kuat pada seluruh masyarakat soal ini. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi disitulah sebabnya dari awal kita sampaikan bahwa bila kita berbicara tentang menjaga masyarakat, deteksi awal itu dibutuhkan. Para ketua RT, RW yang menemukan kasus bisa langsung lapor kepada lurah, dan wali kota sudah menyiapkan tempat-tempat apabila ada masyarakat yang memiliki gejala COVID atau masuk di dalam kategori ODP, PDP yang harus melakukan self-isolation, mereka akan dibantu disiapkan tempat di luar pemukimannya. Keputusan mengenai karantina wilayah itu ada di kewenangan pemerintah pusat. Kami di DKI Jakarta memang mengusulkan itu, kami menyampaikan surat terkait dengan itu, dan di dalam usulan kami menyebutkan ada beberapa sektor yang harus tetap bisa berkegiatan. Pertama adalah energi, yang kedua adalah pangan, ketiga adalah kesehatan, keempat adalah komunikasi, dan kelima adalah keuangan. Itu yang kita pandang perlu mendapat perhatian. Tentu akan ada sektor-sektor esensial lain
Jadi ini contoh saja 5 tapi tidak terbatas 5. Artinya kebutuhan-kebutuhan pokok dan lain-lain tetap harus bisa berkegiatan seperti semula. Jadi 5 itu esensial. Energi, kesehatan, pangan, komunikasi, dan keuangan. Kalau langkah, kita menyiapkan semua skenario. Kita siapkan semua skenario. Hari-hari ini kita mengatur itu semua, termasuk menyusun distribusi logistik untuk masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini sebanyak 202 negara, termasuk Indonesia, sedang menghadapi tantangan berat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas. Karena yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang memaksa, maka saya baru saja menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Perpu ini memberikan fondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan, dan bagi otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Pertama, pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar 405,1 triliun rupiah. Total anggaran tersebut akan dialokasikan 75 triliun rupiah untuk belanja bidang kesehatan, 110 triliun rupiah untuk perlindungan sosial, 70,1 triliun rupiah untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan 150 triliun rupiah untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit, serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti tes kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya. Dan juga untuk upgrade rumah sakit rujukan, termasuk Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit. Juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya. Kemudian, anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Juga akan dipakai untuk kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima. Anggaran perlindungan sosial juga akan dipakai untuk kartu prakerja
yang dinaikkan anggarannya dari 10 triliun menjadi 20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 kVA dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 kVA. Termasuk di dalamnya juga untuk dukungan logistik, sembako, dan kebutuhan pokok yaitu 25 triliun. Untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha akan diprioritaskan untuk penggratisan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan penghasil maksimal 200 juta. Untuk pembebasan PPN impor untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor. Terutama ini untuk industri kecil dan menengah pada 19 sektor tertentu. Dan juga akan dipakai untuk pengurangan tarif PPh sebesar 25% untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor, terutama industri kecil menengah pada sektor tertentu. Dan juga percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha. Dan untuk penurunan tarif PPh badan sebesar 3% dari 25% menjadi 22%. Serta untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skim KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. Untuk bidang non-fiskal, dalam menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan beberapa kebijakan, yaitu penyederhanaan larangan terbatas, lartas ekspor, penyederhanaan larangan terbatas atau lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor impor melalui National Logistic Ecosystem. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah bersama Bank Indonesia dan OJK mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk memberi daya dukung dan menjaga stabilitas pada perekonomian nasional. Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention, kemudian menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing bank umum konvensional, dan juga memperluas underlying transaksi bagi investor asing dan penggunaan bank kustodi global dan domestik untuk kegiatan investasi. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan beberapa kebijakan, yaitu keringanan dan atau penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan 10 miliar termasuk untuk UMKM dan pekerja informal maksimal 1 tahun. Serta memberikan keringanan dan atau penundaan pembayaran kredit atau leasing tanpa batasan plafon sesuai dengan kemampuan bayar debitur dan disepakati dengan bank atau lembaga leasing. Perpu ini juga kita terbitkan untuk mengantisipasi kemungkinan
terjadinya defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,07%. Oleh karena itu, kita membutuhkan relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3%. Namun, relaksasi defisit ini hanya untuk 3 tahun, yaitu tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Setelah itu, kita akan kembali ke disiplin fiskal maksimal defisit 3% mulai tahun 2023. Terakhir, saya mengharapkan dukungan dari DPR RI. Perpu yang baru saja saya tanda tangani ini akan segera diundangkan dan dilaksanakan, dan dalam waktu yang secepat-cepatnya kami akan menyampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang. Korea Selatan adalah salah satu produsen produk penanggulangan pandemi COVID-19. Seperti diantaranya ialah alat pelindung diri atau APD, test kit, serta produk lainnya. Hal tersebut membuat sebanyak 117 negara-negara di dunia berlomba-lomba ingin mendapatkan produk-produk tersebut. Dilansir dari Korea Herald, pihak pemerintah Korea Selatan telah memutuskan menempatkan 3 negara sebagai tujuan prioritas ekspor barang-barang penanggulangan pandemi COVID-19 tersebut. Salah satunya adalah Indonesia dan 2 negara lainnya, yaitu Amerika Serikat serta Uni Emirat Arab. Dalam media tersebut dituliskan negara yang sangat diprioritaskan oleh pihak Korea Selatan adalah Amerika Serikat. Hal itu dikarenakan setelah terjadinya lonjakan infeksi baru terkait pandemi COVID-19. Selain itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga telah membuat permintaan dan mencapai kesepakatan setelah membahas mengenai pertukaran mata uang dengan Korea Selatan. Sedangkan Uni Emirat Arab diprioritaskan karena telah mempertahankan kerjasama di berbagai sektor. Sementara untuk Indonesia mendapat prioritas karena merupakan negara mitra utama untuk kebijakan baru ke arah selatan atau New Southern Policy yang bertujuan meningkatkan hubungan dengan 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Namun, dengan catatan ekspor bisa dilakukan hanya jika hal itu tidak menyebabkan kekurangan alat-alat di dalam negeri ginseng tersebut. Test kit virus corona Korea Selatan yang saat ini dicari dunia awalnya dikembangkan oleh perusahaan Sigene di Seoul. Mereka dapat membuat sekitar 10.000 alat per minggu dan setiap alat dapat menguji 100 pasien. Artinya, cukup untuk menguji 1 juta pasien tiap minggu dengan biaya di bawah $20 Amerika Serikat atau sekitar Rp295.680 per tesnya. Setelah dirilis pada 12 Februari lalu, Sigene mendapatkan permintaan dari sekitar 30 negara, termasuk Italia dan Jerman. Selain Sigene, saat ini terdapat 4 produsen lokal lainnya, yaitu Kogene Biotech, Solgen, SD Biosensor, dan Biosewum. Seperti diketahui sebelumnya, Indonesia telah membangun kerjasama bilateral dengan Korea Selatan dalam berbagai sektor. Mulai dari kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama regional dan global, hingga kerjasama teknis pembangunan ibu kota baru Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan bagi Korea Selatan ketika memilih Indonesia sebagai negara yang diprioritaskan sebagai tujuan ekspor produk-produk kesehatan terkait wabah COVID-19. Di tengah situasi sulit seperti ini, upaya memperkuat kerjasama di antara kita menjadi lebih penting artinya. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kerjasama ekonomi, dan saya menyambut baik selesainya perundingan Indonesia-Korea SEPA. Sejauh ini, Korea Selatan memang dianggap sukses dalam menangani pandemi COVID-19. Ketika banyak negara memberlakukan lockdown, tidak dengan Korea Selatan. Negara ginseng tersebut mengurangi penyebaran virus ini dengan melakukan rapid test terhadap ratusan ribu warganya dan termasuk negara terbanyak melakukan tes corona di dunia. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga melakukan pencegahan secara terkoordinasi serta meminta kerjasama dari warganya sebagai pengganti lockdown. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia juga tengah melakukan rapid test corona bagi masyarakat. Demi menyaring pasien yang positif COVID-19 atau virus corona, pemerintah mendistribusikan 500.000 test kit ke seluruh Indonesia.
Rapid test tahap awal dilakukan untuk penyaringan kasus dari kontak dekat dari pasien positif yang dirawat di rumah sakit. Rencana kontingensi kesiapan layanan rumah sakit, baik rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan, juga mobilisasi rumah sakit yang lain, baik milik BUMN, TNI Polri, rumah sakit swasta, dan juga rumah sakit darurat apabila diperlukan. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.